bahwa Lajis Sertifikat sudah siap menerima dan menyalurkan zakat Bapak saudara sekalian, baik itu zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, fidyah dan lain-lain. Untuk itu bagi jamaah yang berniat untuk menunaikan zakat yang oleh Lajis Sertifikat bisa menghubungi panitia zakat atau Lajis Sertifikat setiap hari. Yang terakhir, bahwa suatu alkas masjid sampai pada bulan Oktober yang lalu berjumlah Rp31.397.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat kemarin berdapat Rp1.718.000. Infak lain-lain Rp1.086.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp2.778.000, sehingga seluruh wakaf masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp31.423.000. Demikian keadaan wakaf masjid dari tingkat Veteran Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang hari kita mulai, kepada seluruh jamaah yang ada sosok di depannya masih kosong, monggo dipersilakan untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang melakukan motivasi untuk tidak terpadi secara terlebih dahulu selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk, untuk itu sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Ustaz Ridwan Suwanto Sarjana Sosial Islam maupun Bapak Nazarul Kapitan SPD disilakan. Sekian pengulangan yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah hingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan lebih-lebih kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang megah ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di era digital saat ini, minat anak untuk senantiasa mempelajari ilmu agama masih sangatlah minim, sehingga masalah yang sering terjadi adalah peran orang tua dalam mendidik anaknya sudah tidak selaras dengan tidak sekuat dengan orang tua zaman dahulu. Mereka lebih santai dalam memberikan pendidikan anak, terutama pendidikan keagamaan, dan lebih membebaskan anak dalam pergaulan. Zaman yang serba digital juga dapat merusak pergaulan anak. Kasus yang sering terjadi di sekitar kita ialah banyaknya anak di usia dini yang sudah kecanduan bermain gadget yang sangat multifungsi dan memiliki jaringan yang luas, dapat disalahgunakan oleh anak, terlebih tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama dan yang pertama dalam kehidupan, yang eksistensinya sangat menentukan masa depan setiap anggotanya. Oleh karena itu, keluarga harus aktif dalam proses pembinaan, pendidikan, dan pembentukan pribadi anak sejak dini, bahkan tidak masih dalam kandungan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, pendidikan sangat diperhatikan karena menjadi tempat bertumbuhnya dasar-dasar kepribadian dan moral kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan dalam takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Dalam ayat ini Allah mengingatkan agar manusia memiliki kewaspadaan dan kepedulian terhadap kondisi kualitas anak-anaknya. Jangan sampai dalam keadaan lemah,
sebab hal ini dapat mengkhawatirkan masalah kesejahteraan hidupnya. Maka kita diperintahkan untuk bertakwa, menaati perintah Allah, dan memberikan ucapan dengan pendidikan yang benar. Sifat lemah di sini bisa pada fisik, kesehatan, ilmu pengetahuan, bahkan akhlak dan iman atau akidah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak-anak adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Proses ini tidak hanya berupa pendidikan agama yang terbatas pada pengetahuan fikih, ibadah, dan akhlak, tetapi juga bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebab pendidikan yang baik dan akan membentuk karakter anak-anak kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan penuh kasih sayang. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak kita. Yang pertama, mengajarkan tauhid sejak dini. Salah satu pondasi utama dalam agama Islam adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dengan mengajarkan anak-anak kita tentang keesaan Allah. Bahkan hanya kepadanya mereka berserah diri dan berharap. Ajarkan mereka untuk menyembah Allah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Hal ini dicontohkan oleh Luqmanul Hakim, sehingga diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu yang memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, dengan menanamkan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam akhlak. Kita harus memberi contoh perilaku yang baik dan mengajarkan anak-anak kita untuk berperilaku yang sopan, jujur, ramah, dan penuh kasih dan sayang kepada sesama. Dengan cara ini mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, Inna yarakum ahasinukum akhlaq. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, dengan mengajarkan sholat dan ibadah sejak dini. Salah satu pilar utama dalam agama Islam adalah sholat. Sejak usia dini, ajarkan anak-anak kita untuk mencintai sholat dan ibadah lainnya. Buatlah mereka merasa nyaman dan senang melaksanakan kewajiban agama, sehingga mereka menjadikan ibadah sebagai bagian dari kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang benar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Quran surat Luqman ayat 17. Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana tahapan mengajarkan ibadah kepada anak-anak kecil. Rasulullah bersabda, Muru awladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farqu bainahum fil
madajid. Perintahkanlah anak-anak dalam sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka antara yang laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Hakim. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, langkah yang keempat adalah dengan menanamkan cinta kepada Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup umat Islam. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai dan membaca Al-Quran sejak usia dini. Mereka untuk memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasi bishar, hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baitihi wa hubbi qiraatil Quran." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal: mencintai nabimu dan mencintai keluarganya dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jamaah sholat rahimakumullah, apabila anak-anak kita telah diberikan pendidikan agama sebagai bekal hidupnya, maka dimanapun anak-anak kita belajar dan beraktivitas, tidak akan ada rasa khawatir kita semuanya selaku orang tua terhadapnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan sudah 2/3 dan tinggal sepertiga lagi. Bulan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah untuk mendidik, melatih anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang muslim, menjadi anak-anak yang soleh. Mari kita gunakan waktu yang tinggal sebentar ini, momentum yang baik ini, yang saat ini anak-anak sudah mulai libur sekolah, yang saat ini sudah kembali kepada keluarga. Mari kita bimbing, kita didik, dan tentu senantiasa kita arahkan, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas kebaikan-kebaikan sehari-hari, untuk senantiasa mendekat ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Dan tentunya kita juga memohon kepada Allah dengan senantiasa berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan atau menjadikan anak-anak yang soleh dengan doa yang senantiasa kita panjatkan. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudahan dalam membina, membimbing anak-anak kita, sehingga nantinya menjadi generasi-generasi yang soleh-solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.